Kusam, 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 kusam. Satu persatu. Mbak lagi cuti. Mbah, Apa? saya perlu pegangan lagi, Mbah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih hidup, mungkin aktor komedi kawakan Bing Slamet tak akan pernah menyangka bahwa adegan dirinya memperdayai para korban dalam film Bing Slamet Dukun Palsu kelak bakal benar-benar dialami oleh anak-anaknya. Adalah Ferdinand Syah Albar atau yang lebih dikenal dengan Adi Bing Slamet ternyata menjadi korban praktek sesat seorang dukun. Putra ketujuh dari 8 bersaudara ini sejak tahun 1995 atau 18 tahun berada dalam cengkraman gaib serta tipu daya sang dukun bernama Subur atau yang kerap dipanggil Eyang Subur. Pertemuan Adi dengan Eyang Subur bermula saat karir Adi terpuruk. Seorang kawan Adi bernama Ferry memperkenalkannya dengan sang dukun yang konon memiliki kesaktian dan ilmu gaib. Sejak saat itulah Adi berada dalam kendali Eyang Subur, sang dukun. Adi Bing Slamet mengungkapkan setelah masuk dalam aliran spiritual Eyang Subur, dirinya menjadi jauh dari Tuhan. Selama mengikuti ajarannya, sang Eyang melarang Adi Bing Slamet beribadah dan sholat. Menurut pengakuan Adi, banyak yang sudah diperas oleh Eyang Subur yang beristri 9 ini. Apapun permintaan sang Eyang harus dipenuhi oleh Adi dan anggota aliran yang lain. Jika tidak, maka Eyang Subur mengancam mereka akan tertimpa musibah dan kesialan. Dan mereka pun menurut seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Kamu sekeluarga bakal senang asal nurut perintah dia, bukan perintah Allah, perintah dia, telak-telak. Dan dia kalau ngomong terang-terangan, nggak peduli anak istri, kalau nggak nurut jadi tumbal. Tumbal, mana ada istilah ilmu yang benar gitu pakai istilah tumbal. Para korban termasuk Adi Bing Slamet kerap dimintai uang oleh sang Eyang. Dan dia kalau ngasih duit itu bukan dermawan ternyata. Dia tuh ada perjanjian. Itu ada sinyalnya semua duitnya tuh. Tinggal di ngambilin aja dari restoran mana, dari tempat mana. Itu yang dia pernah nyebar duit. Udah deh. Dan saya udah cek semua yang dikasih duit, restoran yang dia datengin nih, tempat-tempat yang didatengin. Semua akhirnya buka bicara ngomong, saya briefing, pantas Mas Adi, saya sering kecelakaan. Hanya materi dan uang, sang dukun bahkan mengincar kehormatan pengikut wanitanya. Istri Adi Bing Slamet dan putrinya, Ratna Karisma, nyaris menjadi korban nyata senonoh Eyang Subur. Oleh Eyang Subur, selama ini Adi dibuat sakit secara fisik, namun tak bisa didiagnosa secara medik. Tujuannya agar Adi segera tewas, sehingga sang dukun bisa leluasa mengawini istri dan anak-anaknya. Nauzubillah min zalik. Nah 2000 saya sakit. Sakitnya nggak bisa nyetir saya di tol tuh keringet dingin. Paranoid, takut segala macem dibilang. Nggak taunya memang, aduh kalau yang namanya ilmu begituan tuh ada yang dikorbanin gitu loh. Menurut Adi Bing Slamet, ada ratusan artis yang juga menjadi korban penipuan oleh dukun Subur. Hanya sayang, entah karena malu atau masih dalam pengaruh sang dukun, mereka bungkam dan enggan berbicara. Beruntung, Adi Bing Slamet akhirnya bisa lolos dari jerat dukun Subur. Hanya sayang, Adi tak bisa serta-merta mengadukan dukun Subur ke polisi, sebab tak ada perangkat hukum yang bisa menjerat kejahatan yang dilakukan di ranah mistis. Namun begitu, Adi Bing Slamet merasa perlu untuk berbicara dan mengungkapkan praktek hitam sang dukun agar tak ada lagi korban-korban seperti dirinya. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Gasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Pierre Totem Locomotor. Sihir. Kekuatan magis ini muncul seiring munculnya para pemuja setan. Berbagai ritual digelar untuk menghadirkan kekuatan gaib yang diturunkan oleh bangsa jin. Mereka datang untuk menyesatkan umat manusia dari menyembah Tuhan pencipta alam semesta. Manusia sudah mengenal sihir ribuan tahun lalu saat para nabi utusan Allah mengajarkan ajaran tauhid kepada kaumnya. Berbagai temuan arkeologis, Mesir kuno dan Yunani kuno juga membuktikan masyarakat pada saat itu sudah mengenal sihir.
Kemudian, praktek sihir pun diwariskan secara turun-temurun hingga era modern ini. Dan sisi gelap sihir pun berubah ragamnya sesuai dengan budaya setempat. Di barat misalnya berbagai istilah sihir dikenal seperti Golden Dawn, Ancient, Chaos, dan Voodoo. Sementara di negeri kita masyarakat mengenal istilah santet, teluh, atau pelet yang merupakan salah satu bagian dari ilmu sihir. Tak sedikit di antara masyarakat kita yang tergoda dengan tipu daya setan hingga mereka mengaku memiliki ilmu sihir. Sesungguhnya mereka adalah para pemuja setan. Nah, bagaimana sihir menurut pandangan agama Islam? Sihir dalam bahasa Arab berasal dari kalimat saro atau sihrun yang berarti tipu daya. Menurut para ulama, sihir memiliki beberapa makna, di antaranya as-sorf artinya memalingkan, al-istimalah menarik perhatian, al-bayan wal fusohah kefasihan dan keindahan tutur kata, al-kofa yang tersembunyi, al-aghzah mengambil atau menguasai, dan al-hida artinya menipu. Sihir adalah suatu ilmu yang tersembunyi yang hanya dipraktekkan oleh orang-orang jahat dengan tujuan menipu dan mencelakai orang dengan bantuan setan melalui mantra dan jampi-jampi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan permasalahan sihir dalam berbagai kisah umat terdahulu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Mereka menuduh Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai tukang sihir. Padahal Nabi Sulaiman bukanlah orang kafir, tidak pula mengerjakan sihir. Karena sesungguhnya sihir adalah tipu daya setan. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini turun berdasarkan satu kejadian pada masa Nabi Muhammad SAW. Saat itu, orang-orang Yahudi menyangka Nabi Sulaiman telah mengajarkan sihir. Begitu juga dengan yang dilakukan malaikat Jibril dan Mikail. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai penjelasan terhadap orang-orang Yahudi atas tuduhan mereka. Pada masa Nabi Sulaiman, para penyihir mendapat bantuan setan yang berhasil mencuri kabar dari langit yang dibawa para malaikat tentang berbagai kejadian di muka bumi. Kemudian mereka menyebarluaskan pada kaum Bani Israel sehingga banyak terperdaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tipu daya tukang sihir ini kepada Nabi Sulaiman. Seluruh wilayah Allah yang diterima Nabi Sulaiman dirahasiakan dan disimpan di kursi singgasana raja. Maka setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, syaitan yang berubah wujud seperti manusia berusaha untuk mengeluarkan catatan Nabi Sulaiman alaihissalam yang ada di bawah singgasananya. Kemudian syaitan mengatakan kepada manusia, "Apakah kalian ingin mendapatkan harta karun yang tidak pernah kalian bayangkan?" Maka syaitan mengeluarkan tipu muslihatnya kepada manusia dengan mengeluarkan sebuah catatan yang dirahasiakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Seolah-olah Nabi Sulaiman mempelajari sihir yang tersembunyi di bawah kursi kerajaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para utusannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kaumnya. Seperti Allah mengutus Nabi Musa kepada kaum Bani Israel dengan mukjizat merubah tongkat menjadi ular. Karena keadaan kaum Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu sangat gemar dan percaya terhadap hal-hal yang berbau mistik atau sihir. Nabi Musa alaihissalam diutus Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kaum Bani Israel. Nabi Musa ditugaskan untuk meluruskan Fir'aun yang bersikap sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak Fir'aun dan pengikutnya supaya bertaubat dan tunduk kepada ajaran Allah, Fir'aun menolaknya dan menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir. Karena saat itu Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya. Tongkat yang dilemparnya berubah menjadi ular besar. Setelah itu, Nabi Musa juga menunjukkan mukjizat lainnya, memasukkan tangan ke dalam bajunya, lalu tangannya menjadi cahaya yang berkilau.
Fir'aun tetap sombong dan menantang Nabi Musa untuk beradu sihir dengan para penyihir kerajaan. Para tukang sihir itu merasa senang ketika melihat raut muka Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengira bahwa setelah itu Nabi Musa alaihissalam akan ketakutan dan lari. Tetapi dugaan mereka salah. Ternyata dengan tenang Nabiullah Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat itu dengan seketika menjadi ular besar yang dengan cepat menelan ular-ular palsu para tukang sihir. Fir'aun dan para tukang sihirnya terkejut dan merasa takut. Dengan hidayah Allah, akhirnya para tukang sihir itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah bukanlah sihir seperti yang mereka kerjakan. Mereka menjatuhkan diri untuk bersujud dan menghormati Musa alaihissalam sambil berkata, "Kami semua beriman kepada Rob semesta alam, Robnya Musa dan Harun." Melihat kejadian itu, Fir'aun murka. "Kalian telah berani beriman kepadanya sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Jangan-jangan dialah yang telah mengajarkan kalian sihir. Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bergantian. Lalu aku akan menyalib kalian di pohon kurma, supaya kalian tahu siapa yang paling keras dan paling kekal siksaannya." Namun, mereka tak lagi mengindahkan ancaman Fir'aun karena mereka meyakini apa yang dilakukan Musa bukanlah sihir. Mereka tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah, praktek-praktek sihir telah disampaikan secara nyata dan terang. Kita perhatikan contoh-contoh praktek sihir yang membawa banyak bencana, misalnya sihir untuk memisahkan hubungan suami istri hingga keduanya bercerai, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Sihir juga bisa berupa pengaruh untuk menimbulkan hasrat dan kegilaan terhadap seseorang yang di negeri kita lebih dikenal pelet. Atau pengaruh itu bisa juga menjadikan seseorang meniru perilaku hewan atau untuk penglaris dagangan. Jenis sihir ini masih banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ada juga jenis sihir yang bertujuan untuk mencelakakan orang lain karena dendam yang dikenal dengan nama santet. Jenis sihir ini pernah terjadi pada masa Rasulullah. Seorang Yahudi bernama Lubaid bin Al-Asom yang telah menyimpan beberapa helai rambutnya yang disimpan di sumur Zarwan di Madinah ketika bermaksud menyihir Rasulullah SAW. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Bukhari dari Siti Aisyah. Rasulullah pernah bersabda, "Telah datang padaku dua malaikat, salah satunya duduk di dekat kepalaku dan yang lainnya di dekat kakiku." Salah satu malaikat tersebut berkata kepada yang lainnya, "Apa penyakit Rasulullah?" Yang satunya menjawab, "Terkena sihir." "Siapa yang menyihirnya?" Satunya menjawab, "Lubaid bin Al-Asom." Sihir juga bisa digunakan untuk membuat objeknya berimajinasi. Jenis sihir ini pernah dialami Rasulullah, seperti yang diriwayatkan Bukhari dari Siti Aisyah. Rasulullah pernah disihir hingga beliau merasa yakin telah mendatangi istri-istrinya, padahal kenyataannya tidak. Namun, ada sebagian ulama yang berpendapat lain, tidak mungkin Rasulullah terkena sihir, karena Allah sudah menjamin dan memeliharanya dari gangguan manusia, seperti Allah janjikan dalam surat Al-Maidah ayat 67. Sihir bisa menyusup pada benda-benda tertentu yang dianggap keramat, sehingga manusia tersesat dan meyakini benda seperti keris memiliki kekuatan gaib yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis sihir semacam ini masih marak dan ramai dilakukan di kalangan masyarakat. Ada banyak sebagian pelakunya mengaku sebagai ustadz. Dengan membaca zikir dan ayat suci Al-Quran, mereka berhasil meyakinkan bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kepada hamba-hambanya supaya menjauhkan diri dari kejahatan sihir sebelum terjadi pada diri kita. Allah juga menjelaskan tentang bagaimana cara pengobatan sihir bila telah terjadi. Ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Usaha menjauhkan diri dari bahaya sihir sebelum terjadi dengan cara zikir yang diperintahkan, membaca doa, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, sesudah zikir yang diperintahkan setelah selesai salam, atau dibaca ketika akan tidur. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, barang siapa membaca ayat kursi pada malam hari, Allah senantiasa menjaganya dan setan tidak mendekatinya sampai subuh. Bacaan lainnya yang disyariatkan adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas pada setiap selesai sholat 5 waktu. Ketiga surat ini juga dibaca sebanyak 3 kali pada pagi hari sesudah sholat subuh dan menjelang malam sesudah sholat maghrib. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai.
Ada lagi 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 sampai 286 yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka cukuplah baginya. Rasulullah juga mengajarkan bacaan yaitu A'udzu bikalimatillahi attamati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. Bacaan-bacaan zikir dan ta'awudz ini merupakan penangkal seseorang terkena gangguan sihir. Bagi mereka yang selalu mengamalkan dengan khusyuk dan penuh keyakinan kepada Allah, insya Allah dalam hidupnya tidak akan terkena sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya, apabila seseorang terkena sihir, maka beliau menganjurkan untuk mengobatinya dengan beberapa bacaan yang telah dianjurkan, yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta jangan sekali-kali mengobati dengan hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Ada beberapa doa atau cara yang diajarkan Rasulullah bagi orang yang terkena sihir. Salah satunya dengan metode ruqyah. Ruqyah adalah sebuah terapi dengan membacakan doa-doa yang bersumber dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang kemudian Rasulullah pernah mengamalkannya. Para ulama membagi kepada 2 macam ruqyah. Pertama, ruqyah jahiliyah atau yang disebut dengan ruqyah ghair syar'i. Para ulama sepakat bahwa ruqyah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dilarang. Yang kedua, ruqyah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ulama sepakat ruqyah ini diperbolehkan. Ruqyah ini dilakukan untuk tujuan penjagaan dan perlindungan diri sendiri atau orang lain dari pengaruh buruk pandangan manusia dan jin atau al-ain seperti kesurupan yang disebabkan pengaruh sihir, gangguan kejiwaan, dan berbagai penyakit fisik dan hati. Ruqyah juga bertujuan untuk melakukan terapi pengobatan dan penyembuhan yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Salah satu fungsinya sebagai pencegahan dan terapi bagi orang yang terkena sihir. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau membaca kedua surah itu, An-Nas dan Al-Falaq, kemudian meniupkannya pada kedua telapak tangannya dan mengusapnya pada kepala, wajah, dan anggota badannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Fathul Bari, pengobatan cara Nabi tidak diragukan lagi kebenarannya untuk menyembuhkan penyakit karena datang dari wahyu. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab As-Sahihul Burhan, Al-Quran adalah tempat kesembuhan yang sempurna dari semua penyakit hati dan semua penyakit dunia dan akhirat. Sedangkan yang terkait langsung dengan landasan ruqyah disebutkan dalam beberapa hadis. Misalnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu ketika sahabat Rasulullah singgah di suatu tempat. Tiba-tiba ada seorang wanita yang tersengat binatang. Lalu sahabat itu meruqyahnya dengan membaca Al-Fatihah dan wanita itu pun sembuh. Ketika peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak melarangnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah beberapa doa ruqyah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan juga oleh para sahabat. Yang artinya, ya Allah Tuhan segenap manusia, hilangkanlah sakit dan sembuhkanlah. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhan darimu. Penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Sementara doa yang dibaca malaikat Jibril ketika meruqyah Rasulullah SAW, yang artinya, dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala yang menyakitimu, dan dari kejahatan setiap diri atau dari pandangan mata yang penuh kedengkian. Semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Bacaan ini dibaca berulang hingga 3 kali. Inilah sebagian penjelasan tentang pengobatan yang dianjurkan Rasulullah SAW. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan meminta petunjuk. Adapun pengobatan dengan cara-cara yang dilakukan oleh tukang sihir, yaitu cara pengobatan dengan mendekatkan diri kita kepada jin, disertai dengan sesajen atau cara-cara yang lainnya. Semua ini tidak dibenarkan karena termasuk perbuatan syirik paling besar yang wajib dihindari. Demikian juga pengobatan dengan bertanya kepada dukun dan tukang ramal dengan menggunakan petunjuk sesuai dengan apa yang mereka katakan. Semua ini tidak dibenarkan oleh Islam karena para peramal dan dukun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah pendusta dan pembohong. Mereka mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib dan kemudian menipu manusia. Rasulullah SAW telah melarang umatnya agar tidak mendatangi dukun dan tukang ramal, apalagi sampai mempercayai dan membenarkan apa yang mereka katakan. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, dia telah menyimpang dari perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk berobat ketika seorang hamba itu sakit, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Berobatlah kalian, karena semua penyakit ada obatnya, kecuali obat tua." Berdasarkan hadis ini, kita sebagai umat muslim dilarang berobat kepada yang bukan ahli pengobatan, yaitu kepada dukun atau paranormal. Kita diperintahkan berobat kepada ahli pengobatan yang sesuai dengan aturan agama atau yang dikenal dalam dunia kedokteran. Rasulullah SAW menjelaskan dalam beberapa hadisnya, barang siapa mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dalam hadis lain disebutkan sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Nauzubillah. Hadis-hadis di atas menunjukkan kepada larangan mendatangi dukun, peramal, paranormal, dan sejenisnya. Larangan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang gaib, larangan mempercayai atau membenarkan apa yang mereka katakan, serta ancaman bagi mereka yang melaksanakannya. Tapi anehnya masih banyak di antara kita, bahkan pejabat sekalipun, yang seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk melarang praktek-praktek perdukunan, peramal, dan paranormal. Tetapi malah mereka sendiri yang ikut andil membesarkan namanya dengan mendatangi dan mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun, peramal, dan paranormal. Bahkan di kalangan selebritis dan para pejabat banyak yang lebih percaya kepada dukun, peramal, dan paranormal dibandingkan mempercayai Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tak mengherankan, dukun atau paranormal begitu populer karena menjadi tempat bertanya para publik figur ini. Seorang muslim tidak boleh tunduk dan percaya terhadap dugaan dan sangkaan paranormal. Seperti tulisan jampi-jampi dijadikan azimat yang mereka buat. Semua ini adalah praktek-praktek perdukunan dan penipuan terhadap manusia. Maka barang siapa yang rela menerima praktek-praktek tersebut tanpa menunjukkan sikap penolakannya, sesungguhnya dia telah menjadi sesat dan kufur. Al-Quran juga telah mengajarkan kepada kita supaya berlindung kepada Allah tentang kejahatan tukang sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam surat Al-Falaq disebutkan, aku berlindung dari kejahatan tukang meniup simpul. Peniup simpul adalah salah satu cara yang dilakukan oleh ahli sihir. Barang siapa meniup simpul, maka sungguh ia telah menyihir. Dan barang siapa menyihir, maka ia sungguh telah berbuat syirik. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan keterangan dari Rasulullah ini, maka mendatangi dan mempercayai tukang sihir, dukun, peramal, dan paranormal, maka hukumnya terlarang. Dan dia telah dinyatakan kufur. Bahkan sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sihir juga termasuk 7 dosa besar berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jauhilah 7 perkara besar yang merusak. Para sahabat bertanya, apakah 7 perkara itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, yaitu menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang oleh Allah diharamkan kecuali karena hak, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh perempuan-perempuan baik, terjaga dan beriman. Nah pemirsa, mudah-mudahan dengan mengetahui sejarah dan hukum sihir menurut pandangan Islam, selain menambah pengetahuan kita, juga menambah keimanan kita, agar selalu berhati-hati dengan godaan dan tipu daya setan, melalui tukang sihir, dukun atau paranormal. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.